Saya itu mengalihkan belanja yang tidak penting. Contoh, misalnya di diri saya sendiri. Belanja baju dinas gubernurnya sekitar 150 juta. Ya udah hapus, nggak usah, saya punya baju sendiri. Belanja perjalanan dinas luar negerinya 1,5 miliar. Nggak usah ke luar negeri segala, orang saya bahasa Inggris aja nggak bisa, ngapain ke luar negeri. Gitu. Ya kan saya jujur-jujur aja emang nggak bisa. Gitu. Bisanya cuman I love you so much gitu. Sama how are you lah ya. Pokoknya how are you gitu. Fine gitu. Nah kemudian yang ketiga, belanja perjalanan dinas dalam negeri 1,8 miliar. Ya udah deh 1,9. Oh ya, 1,9. Udah deh sisain aja sekitar 700 buat perjalanan dinas saya. Udah, itu kan dikumpulin hampir 2,2 miliar tuh. Ya udah ini untuk bangun rumah rakyat miskin. Saya bilang kan hanya geser-geser aja nggak ada dikurangin. Oke. Nggak ada pengurangan kok. Belanjanya malah saya taikin sekarang. Saya udah tantang. Berapa sih anggaran provinsi kita? Pak, 31 triliun. Karena 6 triliun udah dibagi kabupaten kota Pak dalam bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Udah, pendapatannya bisa nggak sih ditaikin 2 triliun? Bisa Pak katanya. Ya udah kalau bisa aku 2 triliun taikin jadi 33 triliun. Tapi jawabnya bisa gitu loh. Harus bisa. Saya kan begini, birokrat ini kan selalu pakai garis aman. Udah tahu targetnya akan tercapai misalnya 19 triliun. Dia umumnya 19 triliun. Ya dia tinggal tidur tetap dapat 19 triliun. Oh, nggak terpacu buat lebihin. Nah, saya tetapin dong 21 triliun pendapatan asli daerahnya. Biar nggak sambil tiduran kerjanya, sambil lari. Kan harus dikasih target. Sama dengan Kompas. Wah, itu dikasih target. Hari ini harus wawancara saya. Kurang tidur. Maksa lagi. Makanya kurang tidur kan. Itu. Gitu loh. Dan disitulah Jawa Barat saat ini itu punya nilai uang yang hampir 6 triliun yang akan saya belanjakan. Pertama, saya mau bangun ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas. Angka cantik begitu. Ya memang ruang emang kelas kebutuhannya yang rusaknya segitu. Yang rusak. Kok pas angka cantiknya Kang itu? Ya nggak tahu saya juga. Nah kemudian satu Kang. ruang kelasnya itu nilainya sekitar 275 juta. Karena ingin dilengkapi toilet setiap kelas dan wastafel. Cakep juga tuh. Cakep. Jawa Barat itu kan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Bukan masa Bandung ruang ya? kelasnya bau? Iya, cuman Bandung Kirain itu, Bandung Jawa doang. Kamu jangan kemana-mana. Saya nggak kemana-mana ya. Terus kemudian di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh. Sekolah negeri nggak punya bangunan? Nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Oh, kayak metaverse apa gimana? Iya kan? Nah udah yang 9 itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? Berapa? 1,2 triliun. Oke gas. Anggarin tahun ini. Terus saya nanya lagi, berapa kebutuhan kalau orang Jawa Barat ingin punya sekolah yang cukup? Kebutuhannya 4,4 triliun, Pak. Oke. 2 tahun ke depan selesai. Itu berapa sekolah tuh Kang? 4,4 triliun itu nambahnya sekitar. Ya pokoknya rakyat Jawa Barat bisa sekolah semua. Sampai SMA. Kang, ini ada aspirasi dari warga Belum Depok. selesai. Bentar. Belum selesai. Ini warganya loh Kang. Warganya. Oke. Terus saya bilang bangun apa lagi? Jalan. Berapa kebutuhan jalan di Jawa Barat? Yang jalan provinsi loh. Karena kewajiban kita 4,7 triliun. Oke. Tahun ini 2,4 triliun. Sisanya tahun depan. Jadi tahun depan itu 2026. Seluruh jalan provinsi Jawa Barat sudah berbeton, berhot mix, lebarnya 8 meter lebih sampai 9 meter. Kanan kirinya ada PJU-nya. Kemudian ada CCTV-nya, ada reklamenya. Jadi saya sebutin ya, saya ada yang ingat nih. Jalan di Jawa Barat dari anggaran 600 miliar sekarang menjadi 2,4 triliun. Ruang kelas baru dari 60 miliar menjadi 1,2 triliun. Buset. Pemasangan jaringan listrik untuk masyarakat yang tidak punya satuan sambungan listrik itu dari 6 miliar menjadi 350 miliar. Rumah rakyat miskin dari 20 miliar itu menjadi 90 miliar. Irigasi dari kisaran 60 miliar
menjadi 600 miliar. Ya, mudah-mudahan nanti lagi dikaji. Dan kemudian PJU yang kisaran dulu anggarannya sekitar 7 miliar, sekarang menjadi kurang lebih 600 miliar. Buset. Jadi terang nih Jawa Barat. Silo banget astronot. Iya, Astronot ini, susah. nah itu angka 6 triliun itu akan dibelanjakan untuk kebutuhan publik itu. Dan itu bisa kita ingin mengejar target pertumbuhan ekonominya 8% itu. Kan sekarang 5,8 nih. Ya. Dari mana mendongkraknya? Kalau bangun rumah rakyat miskin standarnya dirubah dari 22,5 juta menjadi 50 juta. Orang di desa kerja. Ya. Ya. Bangun irigasi orang pada kerja. Bangun jalan orang pada kerja. Lapangan kerja RKB semua tuh. orang pada kerja. Infrastruktur publik dibangun, ada gerakan ekonomi di mana orang pada kerja. Jadi ekonomi Jawa Barat tidak dikuasai oleh beberapa orang. Beberapa orang itu misalnya kalau anggarannya hanya untuk IT terus yang nguasainya beberapa orang dan tidak menjadi regulasi publik. Ya. Maka saya bikin menjadi infrastruktur. Gitu loh. Multilayer effect-nya yang dikejar. Multiplier-nya. Warga jadi kerja semua. Jadi di bawah kan juga rodanya gerak. Itu yang ya kalau saya kan orang desa ya. Jadi menurut saya ini loh kebutuhan warga Jabar. Toilet. Menurut warga Jabar masih banyak yang di pinggir Helikopter. sawah, di depan rumah, di selokan kecil. Saya nggak mau tahu tahun ini harus bersih. Jabar bersih. Ya Kan harus tertata. Terus kita juga sudah lihat premanisme muncul. Ormas mulai berhadapan dengan investasi, percaloan tenaga kerja, rebutan limbah, rebutan lah. Udah saya sampai sehari ini buka buat alokasi untuk namanya gerakan Jabar Manunggal, yaitu membersihkan geng motor, membersihkan premanisme. Oke. Ya. Gitu, menurunkan angka kriminalitas. Ya. Ini kita menjadi sebuah gerakan termasuk nanti akan dimasukkan kurikulum wajib militer pada pendidikan menengah di Jawa Barat. Wajib militernya gimana tuh, Kang? Wah, ini menarik ini wajib Pembentukan militer. kebangsaan pada anak-anak SMA. Ya. Dia ngerti, ya itu tadi. Dari sisi fisiknya ngerti baris berbaris di fisiknya ya. Dari sisi pikirannya ngerti sejarah, ngerti kebudayaan, ngerti ekologi, ngerti bagaimana masa depan bangsa. Bagaimana disiplin sehingga nanti Jawa Barat zero tawuran. Zero tawuran. Nanti Jawa Barat zero obat-obat terlarang. Kang, tapi kan udah ada pramuka, ngapain terus ada militer ini misalnya? Bapak hari ini pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Kayak terbatas juga ya? Terbatas, udah nanti tentara yang ngelatih. Wah. Polisi. Lah, Kang. Baru nurut. Tadi Kang Deddy kan nyebut soal premanisme. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Kan kita banyak di tempat wisata udah mulai di curug-curug di Kabupaten Bogor. Pungli. Ya gawat, Bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat. Parkis bus, gocap, cepek. Kan gitu loh. Nah, itu numpasnya gimana, Kang? Hah? Gampang, Pak. Kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi selesai pembersih, Pak. Nggak ada ruang negosiasi ya, Kang? Ormas-ormas yang pungli-pungli itu ya. Gebuk aja udah. Bersihin aja deh. Udah, kita ini bangsa ini harus maju. Masa kalah sama Vietnam. Oke.